Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang baja stainless. Baja stainless yang sudah tidak asing di telinga kita. Baja yang banyak digunakan di industri harian medis maupun di dunia perpisauan, yang sangat terkenal sekali baja stainless dengan tahan korosinya yang luar biasa. Kita kenal dari baja di industri, ada baja 306, 316, ada juga dari segi perpisauan baja Elmax N695, Vanak, dari segi pabrik ada X50CR, MOV 15, 3CR, 13 MOV, dan yang lain. Banyak sekali kita menemukan baja stainless. Sejak kapan sih stainless itu ditemukan dan siapa penemunya? Mari kita bahas. Kalau kita kenal baja-baja sekarang, baja seperti contoh saja baja Elmax dengan komposisi yang luar biasa banyak. Kalau dulu kita mengenal baja campurannya cuma besi, biji besi dan juga karbon, sehingga menghasilkan baja yang luar biasa, keras, tajam dan awet. Tapi mempunyai kelemahan, yaitu tanpa perawatan yang ekstra sangat mudah korosi. Kita lihat salah satu contoh saja Elmax yang di era sekarang ini kita tahu mempunyai campuran yang luar biasa. Ada karbon, ada kromium, ada mangan, ada silikon, ada juga campuran vanadium, molybdenum. Ini luar biasa ya, dalam satu jenis baja mempunyai banyak campuran logam. Beda dengan dulu yang cuma 2 jenis campuran saja. Seperti apa stainless dan mulai kapan ditemukan? Dan sangat luar biasanya di industri modern ini sangat berjasa bahwa penemuan stainless ini. Dimulai dari tahun 1800, di sini di Prancis sudah banyak ilmuwan yang meneliti bagaimana sih baja ini bisa lebih tahan korosi, dan ditemukan bahwasanya ada salah satu unsur logam yang bisa membuat baja lebih tahan terhadap korosi, yaitu namanya kromium. Di tahun 1821, seorang ilmuwan bernama Pierre Berdier dari Prancis, beliau menemukan bahwasanya kromium ternyata bisa membuat baja lebih tahan korosi. Tapi penemuan beliau ini masih belum efektif. Kenapa? Karena baja tersebut belum dipadu dengan baik, belum ada keilmuan metalurgi untuk menyatukan 2 jenis baja tersebut, dan hasilnya masih belum maksimal. Masuk di era 1895 baru. Ini mulai awal muasal adanya kromium murni. Dari Jerman di tahun 1895 ditemukan kromium murni oleh Hans Goldschmidt. Beliau ini sangat berjasa di bidang metalurgi. Karena apa? Beliau menemukan kromium murni yang ini cikal bakalnya stainless. Tapi di tahun tersebut masih belum ditemukan bagaimana baja untuk pisau bisa lebih tahan terhadap korosi. Lanjut di era tahun 1900, tepatnya di tahun 1913, dari Inggris, dari Sheffield, Halle-Berry yang melakukan penelitian untuk senapannya sendiri. Sebenarnya untuk senapannya sendiri, bukan untuk penelitian yang lain. Jadi beliau ini meneliti untuk senapannya sendiri aja ya. Bagaimana di larasnya itu beliau membuat baja supaya lebih tahan terhadap aus, bukan tahan korosi, tahan arus. Beliau mencampurkan baja dengan kadar kromium 11% lebih ya, 11% lebih, dan hasilnya tetap aus. Tapi di sini malah ditemukan bahwa baja tersebut tahan terhadap korosi. Dengan penemuan ini, Halle-Berry, penemu sekaligus yang sangat berjasa terhadap industri baja, yaitu baja stainless. Sejak kapan sih? Di tahun 1920. Di situ cikal bakal pemroduksian massal dari Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara pemroduksi besar ini memproduksi terutama dari Jerman. Memang dari Jerman dari dulu itu tempat pemroduksian baja yang luar biasa itu lahir dari Jerman. Dan kapan sih semakin masifnya? Semakin masifnya yaitu di Perang Dunia Kedua. Semakin masif pembuatan baja dan semakin menyebar baja stainless sampai era sekarang. Sampai era sekarang kita banyak sekali menemukan baja-baja yang istimewa yang bisa digunakan untuk keperluan medis, pisau, alat dapur, industri kimia, komponen pesawat, arsitektur, dan yang lain. Ini sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita. Mengulik sedikit, siapa sih Halle-Berry?
Siapa sih Harley Burley itu? Beliau itu lahir di tahun 1871 dari kota Sheffield, Inggris. Ketika kita lihat Premier League ya, itu ada namanya Sheffield United ya. Nah itulah di mana kota tersebut melahirkan seorang penemu yang legendaris, penemu yang luar biasa, yang menemukan baja stainless yang jasanya sangat bermanfaat kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Tapi banyak yang belum tahu bahwasanya beliau ini lahir dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan saking miskinnya beliau itu ketika kecil sekolah di Woodside Board School di Sheffield, Inggris. Beliau itu di tengah jalan beliau ini memutuskan sekolahnya karena kekurangan biaya. Jadi ayahnya Harley Burley ini, beliau ini bekerja di pabrik baja Thomas Field and Sons ya. Sedangkan ibunya ini bekerja sebagai tukang cuci. Harley Burley ini mempunyai 9 bersaudara dan kesembilannya hidup dalam kekurangan. Tapi kekurangan tersebut tidak membuat Harley Burley putus asa. Beliau bekerja serabutan hingga bekerja di sebuah laboratorium dan meneliti mana baja, bagaimana metalurgi itu, dan tepatnya di tahun 1913 beliau menemukan penemuan yang sangat luar biasa. Beliau sebagai penemu stainless yang sangat berjasa kepada dunia metalurgi dan seluruh dunia atas penemuan beliau ini. Kita ambil hikmah dari sebuah kisah ini. Dari Harley Burley, beliau orang yang sangat miskin. Bagaimana perjuangan beliau walaupun dikala kekurangan, bagaimana sekolah pun belum sampai tamat, beliau berhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya. Tapi itu tidak memutus untuk belajar dan terus belajar dan terus belajar hingga beliau jadi seorang penemu yang legendaris, seorang ilmuwan yang luar biasa. Lanjut, kalau disuruh milih baja atau stainless, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.